Setelah 1 bulan ditunda, sidang kasus Wan Prestasi Investasi Hotel yang menahbiskan Ustadz Yusuf Mansur sebagai tergugat kembali digelar di Pengadilan Negeri Tangerang Kota. Sedianya kemarin, jadwal sidang adalah pembacaan putusan. Namun majelis hakim belum siap membacakan putusan atas gugatan perdata senilai 250 juta yang dilayangkan oleh 12 investor hotel haji dan umroh yang kemudian berubah menjadi Hotel City. Lantas, apa yang menyebabkan majelis hakim merasa belum siap membacakan putusan? Bagaimana reaksi penggugat atau korban yang sudah menunggu uang mereka sejak tahun 2014? Ya, putusan hari ini seharusnya amar putusan dari majelis hakim ya. Cuma tadi majelis hakim dalam persidangan hari ini beliau minta ditunda. Ya, jadi minta ditunda karena belum menyelesaikan konsep putusan. Harusnya hari ini putusan, tapi dari majelis hakim sendiri belum siap untuk putusan hari ini. Ditunda seminggu, tanggal 1 Desember. Alasannya tadi kan ada banyak pekerjaan yang lain juga, terus belum bisa diselesaikan. Itu aja tadi yang disampaikan ini, belum siap. Ustadz lagi umroh. Kalau datang nggak nanti di putusan? Enggak. Akan ditunda kan Enggak. ini nanti? Tetap. Kenapa? Kalau nggak akan datang, Kan udah diwakilin, udah ada kuasanya. Karena kalau korban kan ya atau klien kita kan di berbagai daerah, jadi nggak mungkin beliau ke sini kan, gitu. Jadi memerlukan kos yang tinggi juga kan. Ada yang dari Sumatera, ada yang dari Jawa Tengah, ada yang dari Jawa Timur kan. Jadi nggak mungkin untuk ke sini. Jadi sudah ada kita ya kita wakilkan aja. Jadi beliau juga mereka juga berharap bahwa amar putusan nanti ya berpihak kepada kita. Ya, sidang pembacaan putusan ditunda hingga pekan depan. Anehnya hingga menjelang detik-detik pembacaan putusan, majelis hakim masih berharap adanya mediasi antara pihak UYM dengan pihak penggugat. Hanya saja ke-12 penggugat sudah gerah dengan sikap UYM yang tidak pernah hadir dalam sidang, bahkan tidak mau melakukan mediasi dengan pihak korban. Padahal penggugat sudah menurunkan nilai gugatannya dari 550 juta menjadi 250 juta. Hanya saja, UYM bersikeras hanya ingin mengganti sesuai dengan nilai investasi yang disetor pada tahun 2014 yaitu 10 juta per investor plus uang kerahiman sebesar 1 juta per orang. Walhasil, pihak penggugat yang diwakili Ihwan Tony menolak tegas tawaran mediasi yang sempat diuraikan oleh pihak UYM. Lantas, bagaimana sekarang? Apakah pihak penggugat mau melakukan win-win solution untuk terakhir kali dengan kubu UYM? Tadi saran dari majelis dikasih kesempatan 1 minggu supaya digunakan untuk mediasi lah, tapi itu nggak jadi masalah, cuma saran aja gitu loh. Saran hakim tadi ya tetap hakim mendorong ya kepada kedua pihak untuk bermediasi seperti itu. Hakim mendorong untuk mediasi sebelum ada putusan 1 minggu ini. Ya kita tergantung dari pihak para tergugat. Nah, di awal kita sudah menawarkan separuh dalam gugatan laksanakan, tapi dari pihak saudara Haji Yusuf Mansur melalui kuasanya tidak mau kan. Ya udah, akhirnya kita masuk pokok perkara. Berarti kalau udah masuk pokok perkara, berarti ya kita sesuai dengan permintaan yang kita ajukan dalam pokok perkara gitu. Jadi nggak balik lagi ke mediasi gitu loh. Nah, umpama hakim mendorong ya kan untuk kedua pihak untuk mediasi, ya kalau kami ya sesuai dengan pokok perkara, ya sesuai permintaan kami yang dalam pokok perkara gitu. Kami akan terima. Kalau mediasi kan sudah dilakukan, sudah dilewati. Nah, tapi gagal kan? Ya, jadi tetap perkara ini ya lanjut gitu loh. Berarti artinya tidak perlu mediasi lagi ya, Bang? Tidak. Nanti kita tunggu amar putusan dari hakim, apakah mengabulkan semua gugatan kita atau bagaimana, tergantung nanti majelis hakim yang akan dengan seksama menilai dan mempertimbangkan penemuan ya fakta yang ada di dalam proses persidangan.
Hafiz Quran yang belakangan hits sebagai selebgram dan pebisnis Taki Malik terseret 2 kasus hukum sekaligus. Akhir Oktober lalu, Taki dan ayahnya Mansyardin Malik dilaporkan oleh juragan Saffron Aji Barkah karena kasus dugaan penipuan dan penggelapan. Aji Barkah yang merupakan supplier saffron tunggal di Indonesia memasok saffron kepada Taki dan Mansyardin, namun tidak menerima pembayaran selama 2 tahun lebih hingga Aji Barkah rugi miliaran rupiah. Karena setelah disomasi, tidak ada itikat baik dari Taki dan Mansyardin Malik, akhirnya Aji Barkah melapor ke Polres Metro Jakarta Selatan. Lantas, bagaimana perkembangan kasus tersebut? Benarkah Taki dan Mansyardin bersedia membayar kerugian yang diderita pihak pelapor? Seperti inilah klarifikasi pihak Mansyardin dan Taki yang diungkapkan oleh kuasa hukum mereka, Halim Darmawan. Saya sebagai kuasa hukum terhadap PT Jagoan Saffron, yaitu mewakili ayah Taki Malik, sudah diberi kesempatan, sudah disomasi 2 kali ya, kemudian tidak ada tanggapan, sudah juga ditegur melalui beberapa orang juga, tapi tidak ada informasi-informasi sampai saat sekarang. Nah, sambil kita menunggu dengan kesadaran dirinya untuk duduk bareng menyelesaikan persoalan yang dihadapi kedua pihak, baik dari kuasa hukumnya, nah saya juga sebagai kuasa hukumnya terhadap juga kepada kliennya, supaya bisa ini diselesaikan secara musyawarah dan mufakat. Mungkin kemarin statement juga di Polres Jakarta Selatan setelah selesai pemeriksaan, jelas klien kami atau korban menyatakan sudah hampir 2 tahun ya dicoba ditagih, baik itu lewat WhatsApp lah, walaupun datang atau apapun upaya-upaya yang sudah dilakukan. Baik kuasa hukumnya juga ada loh, kuasa hukumnya Pak Aji Barkah itu sudah datang, sudah menagih, tapi tidak ada hasilnya sampai detik ini. Yang menarik dari kasus penipuan dan penggelapan yang membelit Taki dan Mansyardin adalah campur tangan pengacara Sunan Kalijaga dalam mengawal kasus tersebut. Sunan yang pernah menjadi mertua Taki dan besan Mansyardin didapuk Aji Barkah menjadi kuasa hukumnya. Lalu benarkah bisnis saffron Taki dan Mansyardin merugi hingga mereka tak bisa menyetor uang kepada Aji Barkah yang notabene adalah penyuplai tunggal saffron? Sepanjang jalan bisnis tersebut, maka ada suatu perjanjian-perjanjian terkait tentang hak dan kewajiban, sehingga bahwa saudara pemberi barang saffron tersebut juga memberikan suatu surat pernyataan sampai 3 lembar. Apabila ada pembayaran, maka ayahnya Taki Malik itu menerima fee yang telah ditentukan kesepakatan bersama. Namun setelah seiring sejalan ini, uangnya telah dilakukan pembayaran terhadap Taki Malik ya beberapa miliar. Ternyata satu pernyataan apa yang telah dibuat oleh si pihak kliennya Aji Barkah tidak pernah menerima dari pernyataan yang dibuat kesepakatan itu sampai saat ini. Nah, saya sebagai kuasa hukum ini akan mendorong, mengedepankan untuk perdamaian ini. Kalau perdamaian ini terjadi, berarti kita menyelesaikan kesulitan bagi orang yang mempunyai masalah. Kasus daripada bapaknya TM ya yang kami laporkan di Polres Metro Jakarta Selatan, yaitu dengan terlapor Pak MM, ayahanda dari TM itu. Kemarin klien saya sudah diambil keterangannya sebagai saksi korban pelapor, sudah diambil semua data-datanya. Lalu ada tanggapan dari pihak kuasa hukum dan Pak MM yang menyatakan bahwa klien saya itu mempunyai kewajiban 1,5 miliar untuk membayar Pak MM, atau Pak MM merasa dirugikan oleh klien saya sebesar 1,5 miliar. Pertanyaan saya, kalau memang Pak MM itu dirugikan 1,5 miliar, kenapa baru setelah dilaporkan resmi oleh klien kami, baru dia berkoar-koar masalah 1,5 miliar? Kerugian 1,5 miliar, tapi yang mau dilaporkan bukan persoalan itu. Yang mau dilaporkan adalah pencemaran nama baik. Nah, ini buat saya agak lucu, ya.
seberat mana ya kerugian 1,5 miliar dengan uang segitu banyak sama yang namanya pencemaran nama baik. Ya, saya sebagai kuasa hukum tidak menginginkan setiap perkara ini jadi suatu perkara. Tapi kalau yang lain, saya nggak ngerti pikirannya, maunya perkara saja, saya nggak ngerti itu. Tapi kalau saya tidak, saya pengennya ingin yang tadinya bertemu dengan baik, makan bareng, terus saling mengasihi, mungkin juga ada duit, mesti saling pinjam, toh kenapa harus ini bertempur kemana-mana gitu loh maksud saya. Sebenarnya kalau janji-janji manis itu biasa hal manusia. Ya kalau kurang manis mungkin tambah gula kali ya. Seperti itu saya rasa sih ya. Jadi barang 1 kilo sudah diambil sama beliau. Yang 1 kilonya barang masih segel, masih telat. Itu sampai sekarang belum diambil. Ngambil duit dari Aji Baraka buat bisnis misalkan buat apalah gedung. Tapi ternyata gedungnya nggak ada, itu baru tipu. Barangnya juga ada kok. Orang sekarang tuh kesulitan, bukan hanya jualan saffron, jualan properti, jualan mobil. Saya jualan mobil juga kadang laku, kadang enggak. Nah apalagi kondisi saat ini, saffron pun sama. Sebelum kasus penipuan dan penggelapan, Taki juga terseret kasus robot trading Net89. Taki disebut-sebut sebagai salah satu afiliator Net89 yang mengeruk rupiah dari kekalahan members trading bodong itu. Mantan suami Salma Vina Sunan ini juga sempat disebut-sebut sebagai tangan kanan Reza Paten, Crazy Rich Surabaya yang sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus trading bodong Net89. Berkat Reza Paten, Taki bisa melelang sepeda Bromptonnya senilai 777 juta yang kabarnya ia sumbangkan untuk pembangunan masjid. Yang jadi persoalan, uang amal dari hasil penjualan sepeda Brompton itu diduga adalah uang haram dari hasil bisnis trading bodong yang merugikan ratusan member. Kemarin, Taki yang masih berstatus saksi pelapor dipanggil oleh Mabes Polri terkait perannya di robot trading Net89. Kalau dia dipanggil lagi kekurangan apa pasti secara resmi ya. Polisi penyidik itu memanggil itu nggak segampang untuk harus datang ya, tapi dia kan harus lihat resmi dipanggil, lihat sikon juga ya, sikonnya ketika saat dia dipanggil dia punya waktunya tepat, dia pasti hadir. Statusnya sendiri di Mabes Polri itu sebagai apa? Status di Mabes Polri dia cuman hanya sebagai saksi seputar pelelangan sepeda itu yang didapati uangnya diserahkan kepada umat para agamanya. Hampir 1 dekade Ustadz Jeffrey Al-Bukhari meninggalkan dunia fana. Publik terlebih mantan jamaahnya masih merindukan gaya ceramah Ustadz karismatik yang wafat pada 26 April 2013 itu. Biasanya pada bulan April, di mana Uje lahir 12 April 1973 dan wafat 26 April 2013, makam almarhum biasanya ramai oleh peziarah. Namun di penghujung bulan November ini, terbetik kabar kurang menyenangkan terkait kondisi makam Uje di TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat. Marmer yang menghiasi pusara Uje kabarnya sudah rusak parah. Namun, luput dari perhatian para ahli warisnya. Benarkah Umi Pipik, istri Uje dan anak-anak almarhum sudah lama tidak ziarah hingga tidak tahu kondisi terakhir makam? Seperti inilah penuturan Ustadz Fajar Sidik, adik almarhum Uje. Biasalah ya, kemakan waktu, panas, hujan. List aja ya, sebatas list aja. Beberapa list memang copot ya, yang sudah berapa kali kita benerin secara pribadi, tapi masih copot. Mungkin maklum karena bukan dokternya kali ya. Jadi kita nggak butuh mahir untuk nyambungin lagi atau ngelem dia punya list ya. Memang sih ada satu yang patah mungkin karena agak panjang terus jatuh ya, jadi patah dia. Cuman insya Allah sih nggak yang berat lah gitu kerusakannya. Tapi insya Allah nanti hari ini nih kita mulai rapikan lagi. Kalau perawatan kebetulan memang ada yang biasa ngurusin makam ya. Hari-hari mereka aja yang bersih-bersihin gitu. Keluarga anak-anak almarhum? Terakhir saya kita sama Abizar terakhir ya. Ada yang beliau
sebelum ke Bali ya mungkin berapa bulan lalu lah. Oh kalau waktu lalu belum rusak, baru ini aja, kurang lebih 1 bulan inilah gitu rusak. Melihat dari kesibukan ya, jadi ya masing-masing aja. Jadi kalau Umi ada waktu Umi, kalau saya memang ada beberapa ustadz memang biasa kita berziarah tuh seminggu sekali gitu, biasanya Jumat biasanya. Ya, menurut Ustadz Fajar Sidik, makam sang kakak rusak karena faktor alam yang ekstrim selama beberapa bulan belakangan ini. Pasalnya saat terakhir kali nyekar bersama Abizar, anak kedua almarhum, kondisi makam masih terawat baik. Lalu benarkah pihak keluarga berniat kembali memugar makam UJ? Enggak, masih seperti biasa, makam tidak berubah, tetap di situ. Ya biar yang lainnya juga makam-makam di sekitar sana juga bisa diziarahi orang juga ya. Ya kebetulan hari ini kami udah janjian juga sama Pak Haji Didi yang memang mengawali dalam pembangunan makam almarhum dan dalam renovasi atau ada sesuatu yang memang kurang di makam tuh beliau yang merapikan gitu.